Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya adik-adik? Ini adik-adik yang soft itu abang ya. Kalau yang sebelah sana kakek-kakek. Iya, kakek-kakek. Masya Allah. Jadi ada adik, ada abang, ada kakek-kakek, ada ibu-ibu, Masya Allah. Tapi yang soft pertama, kalau yang soft pertama apa? Harus anteng ya. Iya. Kan soft pertama itu soft yang paling mulia ya. Sebagai contoh nanti bagi abang-abangnya, sama-sama bagi contoh bagi kakeknya juga ya kan. Para adik-adik kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita kali ini adalah kajian generasi muda, generasi masa depan, ya, generasi kecil, generasi remaja. Dan ini adalah masalah yang sangat penting bagi kita semuanya. Ini tanggung jawab kita semuanya. Masalah generasi kecil, generasi muda ini penting sekali untuk dibahas. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, karena masa muda ini, ya, generasi kecil ini masa yang memiliki banyak potensi, ya, memiliki kehebatan, ya, masih kecil, fitrahnya masih apa? Masih suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang baru lahir ini masih suci, belum banyak dosanya. Gak kayak kita yang udah tua-tua ini, aduh, udah banyak pengalaman dosanya, ya. Nah, oleh karenanya ini harus aset, ini harus kita jaga baik-baik. Dan semua kita nanti setelah masa kecil, kemudian nanti jadi seperti yang di soft yang kedua, remaja. Nanti kayak yang di soft samping, suatu saat nanti kita akan jadi apa? Tua, ya, kakek. Setelah itu nanti hilang dari permukaan bumi ini. Itu perjalanan anak manusia. Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Masya Allah, udah hafal semuanya? Siapa yang udah hafal? Angkat tangan. Ya, ayo. Beraninya cuma ya. Siapa yang hafal ayat tadi? Ar-Rum ayat 54. Coklat hadiahnya. Ada hadiahnya. Siapa yang bisa ulang? Ayo. Soft pertama. Siapa yang bisa ngulangi ayat tadi? Angkat kakinya. Langsung ayo. Masya Allah. Kalau nggak ada yang jawab nanti buat saya pulang ini. Buat anak saya aja nanti. Ayo, siapa yang bisa? Tadi bisik-bisik bisa. Oh ya, pintar. Ayo. Alvis. Dari
Masya Allah. Sudah ya. Yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Dapat berapa ini? Dapat 1. Nah, siapa tadi namanya? Hafiz. Masya Allah. Dari Prancis ya? Iya, dari Prancis. Dari Paris. Iya, kok kaosnya dari Paris? Masya Allah. Orang Prancis bisa bahasa Arab juga ya. Masya Allah. Ya, ini yang pertama ya. Ini kehidupan umat manusia seperti itu. Apa kata Allah? Allah yang menciptakan kalian dari awalnya itu lemah. Kita pas pertama lahir gimana? Lemah, nggak bisa ngapa-ngapa. Bisanya cuma nangis doang. Iya, sakit aja nggak bisa ngomong-ngomong. Saya sakit ini nggak bisa. Bisanya cuma nangis. Lapar bisanya cuma nangis. Semuanya cuma bisa nangis toh. BAB nangis, nggak ngasih tahu juga. Nah, itu awalnya. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah kemudian beranjak besar jadi kuat. Kalau sekarang udah kuat apa belum? Belum. Nanti kalau udah gedean lagi ya, udah 17-an tahun, udah 15-an tahun ke atas nanti kuat. Ya, makanya rajin menabung, ya kan? Makanya rajin minum susu, cowok nanti kuat olahraga. Nah, nih setelah kita jadi anak muda itu kita akan kuat. Tapi muda pun nggak lama. Setelah menjadi muda, apa kata Allah? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Setelah kalian muda, balik lagi lemah lagi. Apa itu? Kalau udah tua, ya, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, ya, udah tua, giginya tinggal 2, udah sering lupa, pikun, kadang balik lagi kayak anak kecil lagi. Makanya adik-adik ya, ini perjalanan manusia. Nah, masa muda ini kata Allah tadi apa? Masa yang kuat. Mumpung ya kalian masih kuat, hafalan masih gampang, ya, ini gunakan baik-baik. Nih, kalau udah tua nih susah ngapalinnya, udah urusannya banyak, ya, udah ngurusin cari duit, ya, bayar utang, ya, urusannya banyak udah. Tapi kalau kalian masih muda ini mumpung, ya, nanti juga kalau masih muda masih kuat, belajar lama masih kuat, pergi-pergi masih kuat. Tapi kalau udah tua lagi, udah nggak kuat lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, masa muda ini masa yang penuh dengan tantangan. Banyak godaan-godaannya. Banyak godaannya, terutama zaman kita sekarang ini. Oh, banyak sekali godaan-godaannya. Ya, termasuk godaan apa ini? Gadget, HP. Kadang sekarang anak TK, anak SD udah pinter, ya, buka internet udah ini. Kadang-kadang malah orang tuanya nggak ngerti, anaknya malah ngerti, lebih pinter anak-anaknya malahan. Kadang dibujuk ya orang tuanya. Ini tantangan, ini godaan setan, godaan iblis ya kepada generasi muda, generasi kecil, generasi emas ini, ya, maka perlu dijaga agama kita, akhlak kita, ibadah kita, ini perlu dijaga. Karena kita ya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa masa kecil kita ini? Buat apa masa muda kita ini? Apa dipakai untuk dosa ataukah dipakai untuk pahala? Nanti ditanya itu.
Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Besok pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki anak Adam, jadi macet-cet besok itu, sampai ditanya 4 hal. Salah satunya apa? Wa an syababihi fima afna, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Jadi mumpung masih kecil, masih muda, ya masih kuat, gunakan sebaik-baiknya. Ihtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Salah satunya adalah syababaka qabla harami, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah ini, jadi banyak godaan, tapi kita mari manfaatkan masa muda ini. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas generasi kecil, generasi muda ini? Karena anak kecil, anak muda ini penerus, penerus orang tua. Karena tadi kan kalau udah tua apa? Mati nanti. Karena manusia itu cuma sementara di dunia ini. Kayak bulan ya, bulan, tahu bulan kan? Ya, awalnya kecil. Nanti kalau sudah pertengahan, bulan purnama itu bulat, itu kuat. Cahayanya juga kuat. Nanti setelah itu kecil lagi. Ya, kita pun demikian nanti. Maka mari dimanfaatkan. Anak muda ini penerus. Setelah yang tua-tua meninggal dunia, lah ini generasi ganti generasi, penerus. Makanya kebaikan anak muda ini kebaikan bangsa dan negara kita. Kalian ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Jadi jadilah kita menjadi generasi muda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat bagi umat manusia. Baik, kalau ada yang nanya, gimana sih generasi muda yang didambakan oleh Islam itu gimana sih? Generasi muda yang didambakan oleh Islam itu pertama kriterianya. Nanti ini diingat nih, nanti saya tanya. Yang pertama apa? Kuat akidahnya, kuat keyakinannya, mantap imannya. Ini kayak Ashabul Kahfi. Siapa yang tahu Ashabul Kahfi? Iya. Kok pakai tangan kanan ya? Iya. Iya, itu diceritakan di surat apa? Betul, ya, dapat sini. Ya. Baik, di surat Al-Kahfi itu diceritakan tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah anak-anak muda. Dalam ayat yang ke-13 surat Al-Kahfi ayat 13, Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan ceritakan kepadamu wahai Muhammad cerita mereka dengan benar, karena Al-Quran itu nggak ada bohongnya semuanya pasti benar. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu asik itu nggak kayak dongeng-dongeng hayalan, khurafat, itu enggak. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu benar. Apa kata Allah? Innahum fityatun, mereka itu adalah anak-anak muda. Nah ini anak-anak muda mereka. Kemudian amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabb mereka. Nah ini makanya pemuda yang baik itu adalah pemuda yang kuat iman
imannya, sampai mereka rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya demi mempertahankan apa? Akidah, demi mempertahankan iman mereka. Karena bagi mereka adalah iman itu adalah nomor satu, gak bisa dikalahkan dengan yang lain. Contoh yang lainnya ada juga yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa nanti di akhir zaman itu akan keluar Dajjal. Ya, udah pernah dengar kan ya? Nah, Dajjal itu nanti akan keluar. Tapi Dajjal itu nggak bisa masuk pada dua kota, Madinah dan Mekah. Tapi nggak ada hadiahnya loh ya. Nah, baik. Ketika mau masuk kota Madinah, dia nggak bisa masuk. Ternyata ada pemuda yang keluar dari kota Madinah menantang Dajjal ini. Nah, Dajjal ini sombong banget dia. Dia punya kehebatan-kehebatan. Dia bisa menurunkan hujan. Dia bisa menyuburkan sawah, mengeringkan sawah. Dia bisa merubah gunung jadi roti apa mas? Pokoknya banyak kehebatan-kehebatan dia. Tapi itu adalah kebohongan untuk menguji apakah kita percaya sama Dajjal ataukah enggak. Oh, ini pemuda ini datang. Kemudian dia mengatakan, Anta Dajjal alladzi haddatsana Rasul. Kamu ini Dajjal yang diberitakan sama Rasulullah. Karena anak muda ini dia belajar agama. Dia baca hadis. Makanya kalau kita pengen kuat imannya, caranya bagaimana? Belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, sehingga ngerti. Dajjalnya marah. Ya, kamu nggak beriman kepada saya? Enggak. Kemudian digergaji, dibelah jadi dua. Setelah itu dihidupin lagi, karena kan dia bisa menghidupkan ya kan, dihidupin lagi. Dajjalnya bilang, kamu sekarang percaya nggak sama saya? Beriman nggak sama saya? Apa jawaban dia? Saya semakin yakin kalau kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah. Masya Allah, ini keimanan semakin apa? Mantap, semakin kuat. Nah, ini yang dibutuhkan. Anak-anak, generasi muda, generasi kecil, generasi muda, remaja yang kuat apa? Imannya. Karena kalau keimanan sudah kuat, ya, keimanan sudah mantap di dalam hati, insya Allah kita akan terjaga dari apa? Dosa-dosa, terjaga dari maksiat-maksiat. Kalau mau maksiat, Allah kan tahu gitu ya kan. Allah melihat, Allah mengawasi kita. Ya, walaupun orang tua kita nggak ngerti, walaupun pak guru kita, pak ustadz atau ustazah nggak ngerti, tapi Allah ngerti apa enggak? Pasti ngerti. Pernah dengar ceritanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah belusukan ke kota Madinah, kemudian lihat ada mendengar seorang ibu dan putrinya. Tidak pernah. Nah, pas dia belusukan kontrol kota Madinah, dia duduk di rumah, dia dengar ada dialog seorang ibu dengan putrinya, ya kan? Ibunya ngomong bagaimana? Nah, campuri apa? Susunya dengan air. Biar kalau dicampur dengan air apa? Labanya semakin banyak. Tapi kan apa? Ngapusi, bohongin, palsu ya kan? Nggak murni susunya. Maka putrinya ngomong apa? Jangan, nanti Umar bin Khattab apa?
Tahu. Terus kata ibunya, malam-malam mana ada Umar bin Khattab tahu ya kan, malam-malam gini. Ya, apa kata anaknya? Iya, walau Umar bin Khattab nggak tahu, tapi rohnya Umar bin Khattab pasti tahu. Nah ini yang perlu kita tanamkan adik-adik ya. Ya, adik generasi muda yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya ini perlu kita tanamkan iman yang mantap, akidah yang kuat, sehingga kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita itu takutnya sama guru, takutnya sama orang tua, pengawasan mereka terbatas. Ntar kalau nggak ada ustadznya, nggak ada ustadznya aja kok, gitu kan? Nggak ada orang tua saya kok lagi pergi kok, gitu, ya kan? Tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, ya, kita akan terjaga dari dosa dan maksiat. Kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama ya. Kriteria yang pertama, pemuda yang didambakan oleh Islam. Yang kedua, generasi yang diidamkan oleh Islam itu adalah yang semangat belajar ilmu agama. Yang semangat belajar ilmu agama. Kalian semangat nggak belajarnya? Semangat ya. Nah, semangat belajar ilmu agama. Kita ini butuh belajar ilmu agama. Karena kita ini hamba-hamba Allah yang diciptakan untuk ibadah. Kita nggak ngerti ibadah yang benar, ibadah yang salah kalau nggak belajar ilmu agama. Karena manusia ini dilahirkan nggak langsung pinter gitu kan, sulapan gitu, langsung jenius kan nggak mungkin. Harus belajar. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Nah, generasi yang kokoh harus belajar ilmu agama, semangat belajar ilmu agama, nggak boleh malas. Ya, nggak boleh malas belajar ilmu agama. Karena kita ini butuh belajar ilmu agama ini supaya beribadah kepada Allah dengan benar, supaya akhlak kita benar, supaya akidah kita benar. Ini masih ada sambungannya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi akidahnya harus kuat. Lah gimana akidahnya kuat kalau nggak belajar agama? Betul apa enggak? Betul. Ya. Jadi harus belajar ilmu agama. Terus apa dong yang dipelajari? Belajar ilmu agama. Belajar akidah, belajar fikih, ya, bagaimana ibadah sholat yang benar, ya, puasa yang benar, gitu. Nanti belajar juga masalah akhlak. Ini masalah-masalah agama, gitu kan, perlu dipelajari. Dulu kalau kita lihat para sahabat Nabi, itu mereka belajar semangat. Mungkin pernah dengar ada sahabat namanya sahabat Ibnu Abbas, ya kan? Ibnu Abbas itu semangatnya luar biasa belajar ilmu agama. Sampai dia pernah tidur di rumahnya Nabi. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah di rumah. Gimana sih sholatnya Rasulullah kalau pas di rumah itu? Jadi dia belajar agama. Sehingga didoakan oleh Nabi SAW. Siapa yang tahu doanya Nabi kepada Ibnu Abbas? Oh tadi sudah, gantian dong. Kasihan yang lain. Yang soft kedua, yuk. Yang abang mungkin ada. Ya. Apa doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas karena melihat semangatnya belajar ilmu agama? Ya. Ayo mungkin dari Ahwat ada. Yang dari Ahwatnya. Oh ya. Ahwat ada yang request tadi sebentar. Ahwat ada. Mau diulangi Ustaz pertanyaannya? Ya, suatu saat Ibnu Abbas pernah nginep di rumah Rasulullah SAW.
untuk melihat ibadahnya Nabi. Karena semangatnya Nabi mendoakan. Apa doanya Nabi kepada Ibnu Abbas saat itu? Ayo. Ini yang mana ini? Akhwat. Akhwat dulu. Iya, akhwat, ayo. Terkenal ini doanya Nabi ini. Ya Allah, berikanlah ia ilmu agama dan tanamkanlah ia hikmah padanya. Diulangi. Ya Allah, berikanlah dia ilmu agama dan berikanlah hikmah padanya. Itu doanya Nabi ya? Masuk Nabi bisa bahasa Indonesia? Tapi kalau dengan artinya bagaimana Ustaz? Ya, saya minta doanya bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Baik, mungkin disempurnakan oleh Ikhwan ini. Ya, boleh. Allahumma yufaqihu. Ya. Allahumma faqihu fiddin. Terus dikit lagi. Bacanya lupa Ustaz. Oh, lupa. Berarti ini apa? Coklatnya separuh aja. Dipotong ya. Ada yang bisa melengkapinya mungkin? Iya. Allahumma, sudah benar ini pertamanya. Allahumma faqihu fiddin. Terus lupa. Nah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Udah berarti yang dapat saya. Oh, yang ya udah nanti lagi ya. Taib. Intinya di situ sahabat Ibnu Abbas apa? Semangat belajar agama. Padahal saat itu masih kecil. Usia berapa itu? Orang Ibnu Abbas meninggal dunia saja. Ya, ketika Rasulullah meninggal dunia saja, sahabat Ibnu Abbas itu baru khitan. Ya, baru khitan. Jadi ya belum balik saat itu. Ini menunjukkan masih apa? Kecil. Ya, makanya dalam sebuah wasiat Rasulullah manggilnya ya gulam, wahai bocah kecil. Ya, wahai bocah kecil. Jadi ini. Jadi harus semangat belajar ilmu agama. Nah, di dalam belajar ilmu agama supaya kita ini semangat dan dapat belajar ilmu agama, ya, perhatikan pertama, niatnya harus ikhlas. Kita belajar agama itu untuk apa? Untuk dapat pahala. Yang kedua, biar kita nggak jadi orang yang bodoh dalam agama, supaya kita masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya niatnya harus bagus. Jangan sampai nanti niatnya ya rusak, salah. Yang kedua harus semangat. Karena belajar ilmu agama itu kalau nggak semangat, nggak dapat ilmu nanti. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Semangat dalam belajar ilmu agama. Jangan males-malesan. Sering bolos, sering telat, udah di kelas ngantukan. Ribut sendiri. Wah, gimana dapat ilmu, ya kan? Nah, jadi harus semangat. Yang ketiga, ya, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat itu banyak doa. Nah, ini pertanyaannya untuk akhwat tadi belum berhasil ya. Apa doa supaya Allah menambahkan ilmu untuk kita? Gampang nih, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Akhwat ya. Ya, yang akhwat. Bahasa Arab lo ya, doa lo, coba bahasa Indonesia lagi. Nah. Kalau akhwat
doa agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat ya Ustaz. Antum akhwat kok ngangkat tangan? Ayo, cepetan Ahmad. Fadl, akhwatnya. Masa doanya sambil ketawa gitu? Ayo. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya boleh. Rabbi zidni ilma. Itu aja dalam Al-Quran itu. Atau kalau doa yang lain dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi nggak nanya, nggak dapat hadiah, yang dapat akhwat. Ya. Udah ada. Oh ya, udah ada Mas. Nah, kalau akhwat bukan coklat lah. Apa? Bunga kali ya. Nah ya itu doanya. Itu perlu kita berdoa. Jangan lupa, karena kita ini kalau nggak dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakalan pinter. Sejenius apapun itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau nyambut kejeniusan kita cepet. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, makanya minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ya adik-adik ya, perhatikan, minta doa siapa? Abi sama Umi. Nanti pulang doain Abi, Umi, saya biar apa? Faham tentang agama. Kenapa? Karena doanya orang tua itu adalah mustajab. Salah sudah awatin la turab. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Dulu ada pernah diceritakan ya. Ini kan kalau anak-anak kan suka cerita ya. Suka apa enggak? Enggak suka? Dulu ada salah seorang ulama, awal belajar ngaji itu Al-Fatihah aja nggak bisa. Al-Fatihah aja nggak becus. Awal belajar ngaji. Akhirnya guru ngajinya ngomong, kamu punya orang tua apa enggak? Ya, dia bilang, kalau abiku udah meninggal, tinggal umiku aja. Kata ustadznya, nanti kalau pulang bilang sama umimu supaya mendoakan kamu supaya pinter ngaji, supaya pinter agama. Masya Allah. Ya, setelah berdoa ibunya bukan hanya pinter ngaji surat Al-Fatihah saja, Al-Quran semuanya ya hafal. Ya, 30 juz, bukan juz 30 juz. Semuanya dihafal. Nggak sampai di situ aja, dia juga belajar hadis, hafalin hadis. Sampai bisa membaca kitab Arab gundul. Tahu gundul ya? Lawan kata dari gondrong. Nah, kalau gondrong itu kan yang ada harokatnya. Ini nggak ada harokatnya, bisa dibaca dia. Nah itu, nanti antum ya, kalian harus punya cita-cita. Nanti saya harus bisa baca kitab gundul dengan kaidah tentunya. Itu nanti belajar bahasa Arab, nahwu sorof. Ya ini, biar nanti bisa berguna bagi ya masyarakat, bisa berdakwah. Apalagi ini di Bali ini ya kan, masyarakat sangat membutuhkan apa? Dakwah. Kalau bukan kita-kita ini siapa nanti yang mendakwai? Justru mungkin malah orang Balinya didakwai sama bule-bule itu malah. Iya kan? Nah, ini tugas kita, PR kita ini. Makanya harus belajar. Nah, ini setelah dia belajar bisa baca kitab gundul, nah suatu saat ketemu lagi sama ustadznya yang dulu. Ustadznya yang dulu yang ngajari dia ngaji itu, yang nyuruh minta doa siapa? Ibunya. Ternyata ustadznya nggak bisa baca kitab gundul. Diliatin kitabnya,
Ini kitab opo ini? Gimana cara bacanya ini? Kitab kayak gini kok dipelajari buat apa ini? Ya, kata ulama tersebut, saya ngomong dalam hati saya, ya, andaikan kamu punya ibu, minta doa ibumu biar bisa baca kitab gundul. Kayak kamu dulu ngomongin sama saya, minta doa ibu supaya bisa baca Al-Quran. Nah ini, jadi harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi kunci-kunci yang lainnya. Baik, kita beralih kepada yang ketiga. Ya, yang ketiga itu ya karakter remaja Islam, ya pemuda Islam, generasi Islam itu semangat membela agama. Ya, semangat membela apa? Agama. Kita harus punya cita-cita untuk membela agama Islam. Berjuang bagaimana caranya Islam ini nanti bisa jaya, bisa tersebar. Ya nggak usah banter-banter se-Indonesia, paling nggak se-Bali aja udah lumayan itu. Ya kan? Itu harus kita punya cita-cita. Makanya kalau saya tanya nih, Dek, sini coba, sini, enggak, sini. Kamu cita-citanya jadi apa? Ayo sini. Hah? Ayo sini. Oh, kok mencak-mencak kakinya? Wah ini mau jadi pendekar ini kayaknya. Mana bapaknya? Baik, ya ini yang baju hijau. Nah, cita-citanya apa nanti? Cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Masya Allah. Dokter, nggak apa-apa, bagus jadi dokter. Tapi jangan cuma jadi dokter saja. Ya, juga bang, dokter tapi mendakwahi juga. Nanti ada pasien, ya, didakwahi, minta doanya hanya kepada Allah. Saya ini cuma usaha aja membantu. Tapi yang ngasih kesembuhan siapa? Wah, itu kan dakwah juga, gitu kan? Nah, nanti kalau dia sakit jangan lupa tetap apa? Sholat walaupun sakit, ya gitu. Apapun cita-cita kita, kita harus punya semangat untuk membela apa? Agama, ya, membela agama. Karena anak muda ini punya semangat, punya kekuatan. Nah ini harus dimaksimalkan, dioptimalkan supaya bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Nabi SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling apa? Berguna bagi orang lain. Kita harus bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Jangan menjadi orang-orang yang gak berguna. Bagi keluarga gak berguna, bagi masyarakat gak berguna, jadi sampah malah bagi masyarakat. Ini jangan sampai seperti itu. Nah ini ada cerita menarik nih, bagaimana semangatnya anak-anak muda dulu dalam membela agama, dalam berdakwah. Ya, banyak sahabat-sahabat Nabi dulu masuk Islam, membela Islam, mendakwakan Islam, itu umurnya masih kecil-kecil, ya masih muda-muda. Ada sahabat Tolhah masuk Islam umurnya baru 14 tahun. Siapa yang umurnya masih 14 tahun? Yang umurnya 14 tahun. Oh nggak ada ya, adanya 74. Nah, 14 tahun. Ada juga Zubair bin Awam umurnya 16 tahun. Nggak ada juga yang umurnya 16. Masa di sini balita semuanya? 16 ya. Ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 17 tahun. Insya Allah. Jadi ada
Mereka ini berjuang untuk Islam, mendakwahkan Islam, umurnya masih apa? Masih muda-muda. Nah, ini tadi ada yang ngacung ini kan, umurnya seginian lah, punya semangat. Ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, itu 10, termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Mereka awal-awal yang masuk Islam dan mendakwakan, ngajak orang lain masuk Islam. Lah kalian ini kan ya hidupnya di sini kan, di Bali ini kan banyak yang belum masuk Islam tuh kan. Nah, bagaimana kita belajar agama terus nanti ngajak yang belum masuk Islam itu? Entah dikasih buku lah, ya. Kemudian ya diajak masuk Islam. Diajak masuk apa ini, sekolah apa ini? Anak Mas. Nah, biar ngerti bagaimana indahnya agama Islam. Jadi kecil-kecil tapi bermanfaat. Begitu. Ya. Dulu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar. Perang Badar ya. Perang besar pertama kali dalam Islam. Jatuh pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan waktunya puasa, ini perang. Nih, hebat ya Nabi dan para sahabat itu ya, Masya Allah. Puasa-puasa, waktunya Ramadan, tapi mereka perang. Nah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk keluar perang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada satu rumah, bapak sama anaknya undian, siapa yang mewakili, bapaknya apa anaknya. Akhirnya diundi, yang menang anaknya, Sa'ad namanya ya, yang keluar namanya Sa'ad. Bapaknya nggak terima. Nah, udah yang keluar saya aja, kamu kan masih muda, bapak udah tua, bapak pengen mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela Islam. Kata anaknya apa? Masya Allah, Pak, seandainya bukan karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya akan berikan jatahku ini kepadamu sebagai baktiku kepadamu. Tapi ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya nggak akan memberikan jatahku ini kepada siapapun, termasuk kepada bapakku sendiri. Masya Allah. Ini semangat yang luar biasa untuk membela agama Islam. Ya, kita mungkin bukan jihad perang melawan musuh gitu ya, dengan ya pistol, dengan tembak, apalagi ngebom ya, jangan ya. Cukup sekali dulu itu aja. Jangan ada lagi. Kalian bukan diajarkan untuk terorisme dan pengeboman, tapi dengan dakwah, dengan ilmu. Kita ajak orang, kita gandeng tangannya untuk masuk Islam, karena Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Nah ini, jadi harus punya semangat. Mari kita semuanya punya cita-cita untuk membela Islam, apapun potensi kita, apapun cita-cita kita. Tadi ada yang cita-citanya sebagai dokter, nggak apa-apa, tapi yang bermanfaat bagi orang lain, bisa mendakwai orang lain kepada agama Islam. Begitu. Baik. Yang keempat, pemuda idaman Islam, generasi idaman Islam juga itu adalah yang semangat ibadah. Ya, semangat ibadah. Bukan hanya pinter di sekolahan, juara 1, tapi ibadahnya 0. Suruh sholat, ya, mau walesnya minta ampun. Ya, suruh puasa tahun depan aja deh. Ya, atau cuma sampai zuhur aja. Nah, dia semangat untuk apa? Beribadah, aktif menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah
di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang bisa menyebutkan 7 golongan tersebut dapat coklat? Ayo. Yang tengah. Tadi kan masih ada yang batal itu ya. Ya. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Pernah dengar hadisnya? Yang tengah. Tadi kan ada yang batal itu yang tengah. Iya, ada yang tengah mau jawab? Ahwat juga boleh. Bentar, yang tengah dulu Yang tadi tengah apa? dulu ya, yang Iwan. Silakan. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari akhir, di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Ya, ayo. Ya, yang Iwannya di tengah-tengah. Udah? Pas? Udah nggak ada? Tidak ada ya. Loh, malah dari soft pertama. Beneran nih? Hah? Ada? Dikit 7. 7. Nah, kalau cuma 1 nanti dapat Habis kulitnya aja. Habis mau jawab? Enggak. Yang di 7 ya? Ya. Sebutkan 7 golongannya. Ya, siapa aja? Oke. Namanya siapa dulu? Kenalin. Siapa? Amir. Anaknya siapa? Ya, ayo mulai. Ya, udah langsung jawab aja deh, udah. Nggak mau nyebutin bapaknya kayaknya. Ya. Orang yang cinta masjid. Ya, ada. Cinta masjid itu gimana? Jadi tukang sapunya masjid gitu. Jadi hatinya itu selalu apa? Rindu untuk ke masjid. Setiap kali datang waktu sholat dia pengen ke masjid. Nah ya. Terus apa? Cinta apa? Cinta ibadah. Cinta beribadah. Ya, ada seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itu ya mungkin maksudnya ya. Ya, ada. Terus yang menuntut ilmu, wah itu bikinan kamu kayaknya. Gak ada. Ya. Baik. Apa aja? Yang pertama adalah pemimpin yang adil, ya. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini yang saya inginkan. Yaitu termasuk 7 golongan itu adalah apa? Mereka orang-orang yang senang beribadah kepada Allah SWT. Anak-anak yang tumbuh sejak kecil cinta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang hatinya rindu dengan masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang yang digoda oleh wanita untuk berbuat dosa, berbuat zina, tapi dia mengatakan apa? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang selanjutnya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya enggak mengetahuinya, karena dia rahasiakan, sembunyi-sembunyi. Dia nggak pamer, nggak ria, ya, nggak di pamer-pamerin, ya, nggak di sebarin, ya, di media saya telah bersedekah sekian, atau bikin status Facebook. Nah, enggak. Jadi dia menyembunyikan ibadahnya. Jadi bisa diulangi. Bayar piro?
Baik, yang pertama apa? Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang hatinya cinta ke masjid. Ya, jadi rindu kepada masjid. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Seorang yang digoda, ya. Ini tadi 4 dan 5 ya, karena dua orang, ya kan, 4 dan 5. Kemudian yang kelima adalah seorang yang digoda oleh wanita untuk berbuat dosa, tapi dia mengatakan, ya, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya enggak. Nah, ini dia punya semangat untuk ibadah, karena dia belajar agama itu gunanya untuk apa? Untuk diamalkan. Makanya kalau kalian belajar ilmu agama nih ya, belajar ilmu agama, jangan cuma sekedar untuk teori, jangan sekedar untuk cuma pengetahuan saja. Ya, ini penting nih. Kalau belajar ilmu agama, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diajarin tentang masalah sholat, dipraktekin. Ya, diajarin tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, diamalin. Jangan cuma teorinya saja. Ya, teori pas di kelas, apa hukumnya berbakti kepada orang tua? Wajib. Tapi ketika pulang, berantem sama orang tuanya, ngancem sama orang tuanya, ya, minta duit, kalau nggak dikasih ngamuk, diancem orang tuanya, minta sepeda motor ninja, ya, kalau nggak dibelikan saya mogok, nggak mau sekolah. Nah, ini tuh nggak, berarti nggak mempraktekkan apa? Ilmu. Jadi ini, kalau kita belajar ilmu agama, dipraktekkan, jangan cuma sekedar pengetahuan teori saja. Ilmu itu ya, kalau diamalkan itu akan barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian kalau punya, saya tanya, hafalan surat apa yang paling mantep hafalannya? Surat apa yang paling mantep? Surat An-Nas. Mana yang lebih mantep? Surat Al-Fatihah sama surat Al-Jin? Surat Al-Fatihah ya? Sepakat? Kenapa? Oh iya ya, karena surat Al-Jin sering diganggu sama jin gitu ya. Nah, jadi sering hilang hafalannya. Karena kalau surat Al-Fatihah itu apa? Sering dibaca dalam sholat, diulang-ulang, diamalkan, makanya lebih mantep. Kalau surat Al-Jin jarang-jarang gitu kan, jarang-jarang, itu pun diganggu sama jinnya lagi, jangan dihafal gitu kan. Jadi ini harus kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Selanjutnya, kriteria pemuda idaman Islam juga ya adalah mereka yang berakhlak mulia. Ya, akhlak ini penting sekali, penting banget. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga wahai Rasulullah? Jawaban Nabi ada 2 yang paling banyak menyebabkan masuk surga. Siapa yang tahu sof yang kedua? Ayo, belum ada yang jawab nih sof yang kedua nih. Ayo. Rasulullah pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga? Jawaban Nabi ada 2 amalan. Apa aja itu? Ayo.
Kalau enggak berarti yang akhwat nggak apa-apa. Yang akhwat sekarang. Waduh. Bagaimana beribadah? Ada dua ya, apa? Jangan ngarang lo ya. Nanti jadi hadis maudhu nanti. Hadis palsu nanti ya. Rasulullah pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga? Rasulullah menjawab ada dua. Apa itu? Akhwat, antum ngangkat tangan terus. Nanti kalau nggak bisa. Sudah? Nggak bisa, akhwat? Bertakwa kepada Allah dan beramal yang baik. Gimana? Diulang. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Masya Allah, ya benar. Barakallahu fiik. Ya, jawabannya apa? Pertama adalah takwa kepada Allah. Takwa itu apa sih? Baju takwa. Apa takwa itu? Takwa itu adalah membentengi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekedar slogan aja. Karena banyak nih sekolah namanya sekolah takwa, masjid takwa, baju takwa, tahu takwa. Ada pernah lihat ada tahu? Wah, ada di sana di Kediri, Jawa Timur ada. Kalau pengen nanti ke sana. Yang kedua adalah apa? Akhlak yang baik. Ini yang paling banyak menyebabkan masuk surga. Ya, itu dapat tadi ya. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Jadi akhlak ini penting ya. Anak-anak jamaah. Nah. Baik. Jadi akhlak ini adalah penting sekali ya untuk dipraktekkan dan diperhatikan oleh generasi muda. Sekarang banyak tuh anak-anak ya, terutama anak-anak remaja nggak punya akhlak ya, jauh dari agama. Sudah jauh dari agama, jauh dari ibadah, jauh dari akhlak yang mulia. Masa mudanya hanya untuk pacaran, ya. Ini ada yang pacaran apa enggak ini? Enggak ada yang ngaku. Hah? Mudah-mudahan enggak ada ya. Kadang masa mudanya dipakai untuk tawuran, kan itu ada seringnya sekolah sama sekolah tawuran. Ada lagi yang memakai masa mudanya hanya untuk narkoba. Naudzubillah. Kita gunakan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik dengan sesama manusia. Terutama nih saya pesan akhlak kepada orang tua, kepada abi, umi, ini penting. Ya, pada abi dan umi ini penting sekali. Kita belajar di SD anak Mas. Mas siapa ini? Anak SD anak Mas. Mas siapa? Mas Budi atau Mas Darman? Anak Mas. Ya. Dulu pernah diceritakan ada salah seorang ulama namanya Fadl bin Yahya Al-Barmaki. Itu pernah dipenjara sama bapaknya. Dipenjara waktu itu
musim dingin. Jadi bapaknya nggak kuat kalau wudhunya pakai air dingin. Apa yang dia lakukan? Anaknya ini supaya bapaknya nggak kedinginan, airnya ini yang mau dipakai untuk air wudhu dipanaskan di lampu, di lampu ini. Jadi kalau kan nggak ada penghangat ya, namanya di penjara. Nah, di lampu ini dia berdiri lama sampai subuh. Supaya apa? Nanti kalau mau menjelang subuh bisa dipakai oleh apinya. Ternyata ketahuan sama polisi, diambil itu lampunya. Akhirnya nggak ada lampunya. Wah, diangetin pakai apa ini? Ya, ternyata apa? Dia nggak habis pikir. Di semalam suntup itu, ya, diangetin dengan perutnya, ya, pakai perutnya. Ya, perutnya, apalagi kalau perut lapar itu kan kerucuk, ya, itu langsung mendidih gitu ya, langsung hangat sampai subuh coba. Ya begitu. Untuk apa? Untuk berbuat baik sama orang tuanya. Jadi bakti kepada orang tua ini ya, anak penting sekali. Jangan sampai kita udah belajar agama, kemudian apa? Durhaka sama orang tua kita, berani ngomong kasar sama orang tua, bentak-bentak orang tua, ngancem orang tua, ya, apalagi kalau pukul orang tua. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang non muslim mereka ta'ajub dengan agama Islam, itu salah satunya adalah karena akhlak. Makanya kita harus jadi contoh yang baik nih untuk anak-anak yang lain. Pernah diceritakan ada orang Jerman ini, dia nyekolahkan anaknya di sekolah Islam, padahal dia nggak Islam. Anaknya ditaruh di sekolah Islam. Ketika ditanya kenapa, ya, ibu kan nggak Islam, kok naruh anaknya di Islam? Jawabnya apa? Saya pingin diperlakukan seperti ibu dari anak-anak muslim. Saya lihat tetangga saya itu anak-anaknya ya sangat menghormati orang tua mereka. Lah saya ini punya anak, nggak ada yang hormat sama saya. Bahkan mungkin sebentar lagi saya udah mau mati, nggak ada yang jenguk saya. Itu kalau di dunia barat orang-orang kafir itu nggak peduli sama yang namanya apa? Akhlak. Banyak mereka di antara mereka masuk Islam karena akhlak, terutama akhlak kepada orang tua. Ada lagi yang diceritakan itu ada orang Amerika, ya, karena dia masuk Islam, anaknya ini masuk Islam, diusir sama bapaknya. Lah kamu bukan anak saya lagi, pergi dari rumah. Ya, akhirnya kemudian bapaknya sakit. Bapaknya sakit, sakitnya parah. Dia punya anak-anak yang lain, tapi nggak ada yang mau ngurus, nggak ada yang mau ngerawat. Ternyata anak Islam ini, ya, anak Islam ini mendengar bahwasanya bapaknya sakit parah, nggak ada yang ngerawat, datang dia, datang untuk ngerawat bapaknya yang sakit parah. Sampai bapaknya heran, saya dulu ngusir kamu, kok kamu sekarang apa? Datang. Ya, apa kata anaknya? Abi, ini yang nyuruh saya seperti ini adalah agama saya, yaitu agama Islam. Islam yang nyuruh saya seperti ini. Islam yang mengajarkan saya bakti kepada orang tua, walaupun itu non muslim. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kita nggak boleh ikut agama mereka selain Islam, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Akhirnya apa? Karena ta'ajub dengan akhlak Islam anaknya tersebut, ya, bapaknya akhirnya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam, subhanallah. Ya ini, ya, dia kalau kita mempraktekkan akhlak yang baik, banyak orang nanti akan tertarik kepada agama
Islam. Kalian tahu kan? Islam masuk Indonesia ini dengan sebab apa? Apakah dengan perang? Enggak. Apakah dengan pedang? Enggak. Tapi dengan apa? Dengan dakwah, dengan akhlak. Gitu kan? Ceritanya kan gitu ya, pedagang-pedagang dari Gujarat Arab yang datang ke Indonesia, akhlaknya baik, akhirnya orang-orang kita tertarik untuk masuk Islam karena akhlak. Makanya kalian harus jadi contoh yang baik ya, akhlak yang baik, praktekkan yang udah dipelajari ya, berupa akidah, ibadah, akhlak. Nah, udah, sekarang saya tanya, siapa yang bisa ngulangi 5 karakter pemuda Islam? Ayo. Yang siapa ini? Baik, ini disediakan hadiah dalam bentuk amplop. Jadi silakan serius jawabnya. Jadi materi yang ada. Masya Allah, ada amplop. Hadiah untuk akhwat dan untuk ikhwan dalam bentuk amplop. Amplop loh ya, tapi nggak tahu isinya apa ini. Mungkin aja amplop toh. Ayo, siapa yang bisa ngulangi tanpa lihat catatan? 5 karakter pemuda Islam. Iya, ayo. Loh, kok ini malah soft yang depan terus nih? Soft yang kedua mana ini suaranya? Ayo. Fadhol. Ada mungkin dari sisi sana? Ada? Ayo, amplop ini. Atau Ahmad ada duluan mungkin? Ada ya? Fadhol. Wah, dapat amplop ini. Amplop kosong. Coklatnya juga masih ada. Ayo. Saya ulangi saja pertanyaannya ya. Ya. Sebutkan 5 karakter pemuda Islam yang didambakan. Ya, betul. Kuat akidahnya, semangat mencari ilmu agama, semangat bela agama, semangat beribadah, gerakan mulia. Ini dulu ya. Ini ustadzahnya pengen dapat amplop juga ustadzahnya. Betul, untuk yang apa yang masih sekolah jawabnya Berarti nggak sah ini. tidak diskualifikasi dulu. Ini remaja Ustaz. Oh, remaja. Iya, yang kan kami. Masya Allah. Ini remaja. Baik, diulangi lagi jawabannya. Udah benar. Sudah betul Iya, ya? udah benar. Betul. Di belakang sudah ada amplopnya kan? Sudah ada ya? Oh, udah ada amplopnya. Pengen dapat amplop dong? Cuma amplop aja, nggak ada isinya ini kok. Oh, ada ini ya. Masya Allah, oh iya ini 1 juta kayaknya. Masya Allah. Kayaknya loh ya. Nah, ada. Baik. Kalau pengen dapat amplop, perhatikan lagi. Ya, oke? Oke, siap ya? Baik, kita membahas yang selanjutnya. Kenapa sih anak muda sekarang itu, anak-anak generasi sekarang banyak masalahnya? Apa masalahnya dan bagaimana cara ya mengobatinya? Apa solusinya? Tahu solusi ya? Solusi apa solasi? Ya, baik. Ada beberapa sebab kenapa anak muda sekarang ya kayak tadi ya saya bilang ya banyak masalahnya. Ada yang suka tawuran, sukanya apa? Ya, pacaran, narkoba, ya kayak gitulah. Kenapa? Nah, ini perlu kita pelajari dan bagaimana nanti jalan keluarnya, ya perhatikan. Pertama, sebab yang pertama adalah karena lemahnya iman. Lemahnya iman. Karena kalau iman itu udah lemah, akidahnya udah rusak, gampang sekali untuk digoda oleh
setan. Nah, ini faktor utama kerusakan anak-anak muda sekarang itu karena lemahnya iman. Jauh dari agama, nggak belajar ilmu agama, nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang sholat, akhirnya gampang digoda oleh setan. Ya, nah, maka cara untuk memperbaiki kerusakan ini, solusinya atau solasinya, solasi kan untuk memperbaiki juga gitu kan. Untuk mengobati kerusakan ini berarti caranya bagaimana? Kita perkuat iman kita, kita perkuat akidah kita. Caranya bagaimana memperkuat akidah? Belajar ilmu agama, belajar dan belajar, kaji Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini peran para ustadz untuk menanamkan pendidikan iman, ya, pendidikan berkarakter kepada anak-anak ini sangat penting. Peran dari orang tua juga untuk menanamkan keimanan dalam hati anak-anak ini juga dibutuhkan kerjasama semuanya, ya. Jadi caranya itu dengan belajar ilmu agama. Kemudian tadi rajin ibadah, ya, rajin ibadah, karena dengan ibadah kepada Allah iman ini akan bertambah, karena iman itu bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat dan dosa, ya. Demikian juga dengan membaca Al-Quran, sering baca Al-Quran, itu akan memperkuat keimanan kita. Membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka tegar menghadapi cobaan-cobaan. Ya, mungkin sudah pernah belajar, ya kan, bagaimana sirah para sahabat Nabi di awal-awal masuk Islam. Ada Bilal yang disiksa apa? Ya, dipanaskan di padang pasir. Ada juga Khobbab ibnul Arad yang disetrika punggungnya. Ada juga Sumayyah, ibunya dari Ammar bin Yasir, ya kan, yang ditusuk sama Abu Jahal sampai ke farjinya. Naudzubillah. Ini perjuangan mereka, tapi mereka nggak murtad dari agama Islam karena kuatnya iman. Ya, walaupun diancam, walaupun dicela, walaupun dimusuhi oleh banyak orang, mereka tetap kuat di dalam agama Islam. Kenapa? Keimanan yang mantap. Nah, ini makanya caranya untuk mengatasi faktor lemahnya iman adalah dengan tadi, ya, banyak belajar ilmu agama, beribadah kepada Allah, sering baca Al-Quran, kemudian baca sirah Nabi, kemudian baca kisah-kisah para sahabat dan ulama-ulama. Yang kedua, kenapa anak-anak remaja sekarang nakal, sukanya tawuran, ya, kemudian narkoba dan sebagainya? Yang kedua faktornya adalah kurangnya kontrol orang tua. Kurangnya kontrol orang tua. Orang tua nggak mau perhatian dengan anak-anaknya. Ya, ini sehingga anaknya dibiarkan itu aja, bebas keliaran, mau ngapain terserah kamu deh. Ya, ini adalah faktor kerusakan anak-anak muda sekarang. Terus mengatasinya bagaimana? Peran orang tua, tanggung jawab orang tua. Makanya ini ada orang tua yang hadir di sini, ya, para wali murid, ya, kita harus ingat bahwasanya di pundak kita ada tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita.
Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanat mendidik anak-anak kita ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan ini. Ya, tugas yang paling berat bagi orang tua itu bukan cari duit, tapi tugas yang paling berat bagi orang tua itu adalah bagaimana didik anak-anak ini. Jadi didik anak itu bukan hanya sekedar tugas sekolah aja, udah yang penting pokoknya anak saya sekolahkan, kemudian lepas tangan, enggak. Justru tanggung jawab yang paling utama itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga ini masuk istri dan anak-anak dari api neraka yang bahan bakarnya adalah ya bebatuan dan manusia. Ya ini. Makanya dahulu ada ulama yang mengatakan, yaitu Qatadah, kalau ada anak muda yang udah balik, udah siap nikah, gak segera dinikahkan oleh orang tuanya, dipersulit oleh orang tuanya, akhirnya anak tersebut melakukan dosa zina, orang tua ikut nanggung dosa. Orang tua ikut nanggung dosa karena kewajiban orang tua itu menjaga anak-anaknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab kenakalan remaja, ya, kerusakan anak-anak muda, generasi ya kecil itu adalah waktu yang luang, waktu yang kosong tanpa aktivitas yang bermanfaat. Makanya jangan banyak nganggur, jangan banyak waktu luang tanpa aktivitas yang jelas. Ya, jadi pengacara, pengangguran banyak acara itu nggak bagus. Ya, yang bagus itu adalah kita punya kesibukan. Sibuk itu bagus, tapi sibuk dalam hal-hal yang bermanfaat, yang baik, itu bagus. Karena kalau kita nggak sibuk, nah ini akhirnya apa? Nah, mainan, akhirnya kemudian ke tempat-tempat maksiat, akhirnya kemudian digoda oleh setan. Itu kalau kemudian kita ini apa? Ya, banyak waktu luangnya. Inna syababa wal faragha wal jiddah mufsidatun lil mar'i ayya mufsidah. Sesungguhnya masa muda, kemudian waktu yang luang, ya, kemudian semangat yang di luar kontrol ini bisa merusak seseorang. Caranya bagaimana untuk mengatasi ini? Caranya berarti sibukkan dengan yang bermanfaat. Sibukkan dengan yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu contohnya apa? Belajar ilmu agama. Makanya jangan sampai adik-adik nggak sekolah. Karena kalau nggak sekolah akhirnya apa? Nggak ada aktivitas. Kalau sekolah, wah ini kita ada aktivitas. Ya, ngapalin Quran, bantu orang tua. Banyak. Jangan ada banyak waktu kosong. Bahaya waktu kosong. Akhirnya ngelamun gitu ya. Akhirnya kemudian mainan, game, internet, nanti malah buka yang enggak. Itu kalau waktu kosong, longgar. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida faraghta fansab." Kalau kamu sudah selesai dalam satu pekerjaan, sibukkan dengan pekerjaan yang lain. Tinggalkan yang enggak bermanfaat itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan yang enggak bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, tahu ya Imam Syafi'i ya? Ya. Ketemu di mana? Hah? Kok tahu? Ketemu di mana? Diceritain ya. Iya, diceritain. Baik.
Imam Syafi'i pernah mengatakan, an-nafsu illam tushila bi taatillah saghalatska bi ghairi. Jiwa manusia itu kalau nggak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, nanti kita disibukkan dengan hal-hal yang nggak baik. Itu. Jadi sibuk itu bagus apa enggak? Bagus, asalkan sibuk dalam hal-hal yang baik. Baik, itu yang keberapa itu? Yang ketiga. Masya Allah, nggak ada yang nyatet ya. Tapi nanti hafal. Awas kamu nggak hafal. Hafal nggak? Hafal ya. Nanti tak coba nanti. Atau sekarang ya. Sebutkan nomor 1 sampai nomor 3. Enggak ini. Lemahnya iman. Nomor 2, kurangnya kontrol orang tua. Nomor 3, ada waktu luang. Ya, obatnya bagaimana? Itu penyakitnya aja. Lemahnya iman, obatnya bagaimana? Memperkuat iman, ya betul. Kalau kurang kontrol orang tua, obatnya apa? Orang tuanya suruh perhatian, gitu kan? Suruh ngontrol, ngawasi. Baik, yang ketiga dengan sibuk. Sibuk apain? Sibuk. Ya, yang bermanfaat. Jangan sibuk dengan remote, nanti jadi abu remote nanti. Nah, baik, ya. Sini. Dapat coklat, kamu milih coklat apa amplop? Ini bukan anak kecil sekarang ini. Hah? Coklat aja katanya. Minta amplop dia. Udah sini ini. Kamu anaknya aja kecil, otaknya nggak kecil ini. Otaknya duit ini. Kalau dulu anak-anak milih mana? Duit apa coklat? Milihnya coklat. Kalau sekarang milih mana? Coklat apa duit? Duit. Insya Allah. Zaman modern ini ya. Baik, ya. Kita lanjutkan. Yang keempat di antara apa tadi? Faktor kenakalan remaja itu apa? Salah pergaulan. Salah berteman. Ya, temannya sama anak-anak yang rusak, jadinya dia ketularan rusak juga. Nah, ini bahaya. Ingat ya, teman itu punya pengaruh luar biasa. Makanya kalian harus selektif cari teman itu, gak sembarangan teman. Ya, cari teman-teman yang baik. Karena kalau temannya itu jelek, bukan jelek rupanya loh ya. Ya, jelek akhlaknya, jelek kelakuannya, itu akan mempengaruhi. Akhirnya kita niru dia. Ya, namanya anak kecil itu masih suka niru. Tergantung kepada lingkungan, tergantung kepada teman. Kalau di rumah sering disetelin murotal, insya Allah, ya apa? Cepat hafal itu murotal Al-Quran. Tapi kalau yang disetelin nyanyian, langsung nyantol itu nyanyian. Ya, tergantung kepada apa? Nah, tadi lingkungan. Tergantung kepada teman juga. Nah, kadang banyak tuh yang awalnya mungkin nggak kenal kejahatan, narkoba ini, karena temannya jelek akhirnya terpengaruh. Ya, makanya cari teman itu harus hati-hati ya. Ya, cari teman-teman yang baik, yang satu seperjuangan dengan kita, sama-sama belajar ilmu agama, yang akhlaknya baik, yang sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang mungkin kalian di sekolah temannya baik-baik, tapi nanti pas pulang berteman dengan yang akhlaknya buruk, ketularan. Nah, itu hati-hati. Ya, betul apa betul? Nah, makanya harus hati-hati cari teman. Nabi pernah bersabda,
ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalid. Orang itu berdasarkan agama temannya. Makanya hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Karena teman itu punya pengaruh. Kalau kita berteman sama orang-orang yang baik, kita terpengaruh. Iya. Kalau lihat ada temen nih rajin baca Quran, akhlaknya baik, dia semangat belajar, masya Allah, kita niru tuh. Niru. Kalau ada teman ya kayak gitu, antum dekat-dekat sama dia. Ya. Tapi kalau ada teman yang nggak bagus, jangan dekat-dekat, nanti kita ketularan. Ya, kita ketularan. Kalau penyakit aja ada namanya penyakit menular, akhlak juga ada menular. Ya, penyakit ada yang menular apa enggak? Ada. Akhlak juga begitu, bisa nular. Kalau akhlaknya nggak baik, wah ini nular nggak baik ini. Kalau dia akhlak baik, maka menular yang baik. Tadi sudah saya sebutkan cerita Ashabul Kahfi. Dalam cerita Ashabul Kahfi itu selalu disebut 7 pemuda sama anjingnya, gitu kan? Ada yang bilang 4, yang kelima adalah anjingnya, ada yang bilang 6, yang ketujuh adalah anjingnya, gitu kan? Selalu disebut kata anjing. Kenapa sih kok anjing diabadikan dalam Al-Quran, dalam cerita Ashabul Kahfi? Karena ya anjingnya ini selalu menemani mereka. Anjing aja pas berteman dengan Ashabul Kahfi, teman-teman yang baik, ketularan baik dia. Ketularan baik bagaimana? Diabadikan dalam Quran, coba. Baik apa enggak itu? Baik. Kalau anjing saja berteman dengan yang baik, dapat cipratan ya berkahnya, apalagi kalau kita berteman dengan orang yang baik. Makanya cari teman-teman yang baik, hindari salah pergaulan ya. Nah ini perhatikan teman-teman ya, jangan salah pergaulan. Baik, yang kelima di antara sebab kenakalan remaja juga adalah alat-alat modern yang merusak. Alat-alat modern yang merusak. Sekarang kayak apa? Internet, ya, game, kemudian ya gadget, ya kan? Wah, kalian yang kecil-kecil udah pada ngerti sekarang ya. Insya Allah. Ini hati-hati. Makanya ya, nggak tahu di sini boleh nggak anak-anak sekolah bawa kayak gitu? Nggak boleh ya? Nah, kalau di rumah, nah, ayo jujur. Hah? Nggak boleh. Nah. Ya. Jadi ini harus hati-hati karena alat-alat modern ini walaupun ada manfaatnya, tapi banyak juga yang nggak baiknya. Jadi kalau kalian belum ada kebutuhan, nggak usah lah, ya nggak usah. Sibukkan dulu untuk belajar, ya. Sibukkan dengan belajar, jangan sibuk Facebookan, WhatsApp. Belum ada butuh, ya. Yang penting sekarang ngapalkan Al-Quran 30 juz, ngapalkan hadis, ya. Ibadah yang benar, akhlak yang benar, itu dulu, ya, gitu. Kalau Ustaz, Ya. kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya. Silakan Ustaz memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Dan kita juga sudah sediakan seperti diketahui untuk hadiahnya berupa amplop dan masih ada beberapa coklat. Jadi ada di sini sekitar 4 lagi Ustaz ya. 4 untuk Ikhwan dan mungkin 5 untuk Akhwat. Baik, Pak Ustaz, nanti saya akan keliling. Kita juga kedatangan ini remaja-remaja dari Tabanan Ustaz, di tengah-tengah ini. Insya Allah jauh juga. Oh, masya Allah. Ya, nanti
saya akan coba datangi, mungkin ada yang malu untuk menjawab, akan saya datangi. Iya, iya. Taib. Ini kasih pertanyaan ini. Waduh. Weh, tapi banyak banget, amplopnya 4, yang di akhwat 5, ini coklatnya masih 2. Malah bingung bikin soalnya ini. Taib, ya udah. Belum dikasih soal udah angkat tangan. Ya, untuk Ikhwan dulu Ustaz. Ya. Ya, pertanyaannya. Tadi sudah sering nanya sebenarnya. Bagaimana cara menguatkan iman? Nah, itu. Masih ada dari sana. Ya. Belajar ilmu agama. Yang pertama belajar ilmu agama. Lihatnya ke saya, jangan dia. Ya. Hai, tapi kalau takut sama saya nggak apa-apa, lihat dia aja. Belajar ilmu agama. Ya. Membaca Al-Quran, ya betul. Satu lagi deh. Beribadah. Rajin beribadah, ya benar. Masya Allah, ya benar. Ya betul. Masya Allah. Taib. Ada yang mau nambahi lagi selain dari yang 3 tadi? Oh ya, betul. Nah, sana. Kamu sudah itu. Nanti minta sama Abi sama Umi aja ya. Amplop ya, minta sama Abi sama Umi ya. Banyak. Membaca sirah. Itu kenapa mic-nya? Membaca sirah Nabi. Membaca sirah Nabi SAW, ya betul. Terus Baca semua agama. balik lagi. Baca sirah Nabi. Baca kisah para sahabat. Betul, kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Mempelajari hadis-hadis. Ya betul, tayyib ya. Ya. Sekarang siapa? Sekarang yang akhwat ya, sekarang yang akhwat. Kalian akhwat apa enggak? Enggak, berarti enggak usah ngangkat tangan. Baik. Antum ada pertanyaan nggak? Antum aja deh. Gantian. Dapat amanah untuk memberikan pertanyaan. Baik, untuk akhwatnya, sebutkan ciri-ciri pemuda yang diidamkan oleh Islam. Tadi sudah disebutkan, tapi masih ada 2 lagi yang belum. Yang belum itu faktor kenakalan remaja. Iya. Iya. Mungkin Ada 2 yang belum disebutkan, ya. 2 faktor kenakalan remaja yang menyebabkan kenakalan remaja. Yang belum disebutkan, ya. Yang belum disebutkan. Baik, untuk apa silakan sebutkan 2 faktor penyebab kenakalan remaja. Kurangnya kontrol orang tua, waktu yang luang tanpa aktivitas yang bermanfaat. Baik, mungkin sudah disebutkan Ustaz, mungkin untuk ditambahkan. Salah pergaulan sama alat modern.
ya merusak. Yang merusak, ya. Terus cara mengobatinya gimana? Salah pergaulan sama alat-alat modern. Kalau salah pergaulan itu pilih-pilih teman, Ya. pilih teman yang baik. Ya, Kalau yang apa Alat-alat. alat modern itu pakai kalau pas perlu aja. pas seperlunya aja, dan itu untuk kebaikan, ya. Iya. Untuk kebaikan. Baik, ini. Betul. Ya. Baik. Ada lagi? Baik, saya pertanyaan lagi untuk siapa ini sekarang? Akhwat lagi. Akhwat lagi, ya. Yang Iwan aja, masih ada 2 ini. Tenang, tenang. Kalau nggak dapat nanti minta sama Abi sama nih ya, banyak duitnya. Baik, akhwat lagi. Mungkin bisa disebutkan tadi beberapa kisah tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tadi saya kasih beberapa contoh kisah ya, dari zaman dulu maupun zaman sekarang. Bisa diberikan, diulang sebagian ceritanya. Yuk. Pertama, seorang anak dan ayahnya di penjara, kemudian karena ayahnya sedang sakit-sakitan sehingga beliau terbiasa berteduh dengan air hangat, akhirnya anaknya semalaman suntuk memegang air yang berisi untuk dipersiapkan air wudhu, didekatkan ke arah penerangan semalaman suntuk hingga subuh. Kemudian ketika diambil penerangannya, anak tersebut menghangatkannya di perut. Kemudian yang kedua adalah kisah saat bin Abi Waqqas ketika beliau masuk Islam, kemudian ibundanya tidak mau makan dan mogok makan, tapi beliau tetap bersikeras baik hati kepada ibundanya untuk berbuat baik. Sama juga tadi kisah yang Ustaz sebutkan, orang anak yang masuk Islam dan diusir oleh orangnya, 3 orang tuanya sakit, dia tetap menjemput dan mengurusnya. Akhirnya orang tuanya masuk Islam. Ya, baik. Ya cuma tadi, nah ada tambahan tadi. Saat bin Abi Waqqas kayaknya tadi nggak saya ceritain ya. Ya nggak apa-apa. Tambahan yang bagus, insya Allah. Ya, tambahan bagus. Ada juga tambahan juga saat pernah ada seorang dari Yaman, ya dia pergi umroh atau haji ke Mekah, ya tawaf, terus selalu gendong ibu, ya. Lalu saya nggak nanya kok. Dia tanya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ya kan? Kata Ibnu Umar, apakah saya sudah berbakti kepada ibu saya? Jawabnya apa? Belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh orang ibumu tatkala melahirkan kamu, belum. Jadi jasa orang tua terutama ibu itu sangat besar sekali. Ketika melahirkan kita semuanya ini, itu taruhannya apa? Nyawa. Makanya sangat-sangat nggak baik sekali kalau ada anak durhaka berani sama orang tua. Dosa besar itu ya. Ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu? Oh ya, tadi kita sampaikan bagaimana caranya supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Sini. Ya, boleh. Ya. Yang mana? Yang belum dapat ya. Kalau yang sudah dapat, Minta doa orang tua. ya
Ya, berdoa, minta doa orang tua, ya. Ngarang. Pokoknya angkat tangan dulu gitu aja ya. Nah, terserah bener enggaknya belakangan gitu ya. Masya Allah, iya. Jadi dapat coklat aja. Nomor 1 benar ya. Nomor 1 benar. Tapi tadi kita sebutkan ada berapa? Ada 4 ya. Ada. Ya. Ya. Sudah, cuma 1 aja. Ya udah dapat coklat aja. Ya, lumayan. Ya kan? Mungkin yang di sebelah situ. Ayo, yang bisa nyebutkan 4. Benar, nyebutkan 4. Yang baju garis-garis maju sini, maju ke sini biar nggak kena speakernya. Ya. Kalau nggak 4 nggak dikasih hadiah. Nama saya Tegi. Kuanter ya. Tegi. Ya. Siapa namanya tadi? Tegi. Tangki. Tangki itu. Oh ya, terus. Belajar yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, bersungguh-sungguh dalam belajar, semangat dalam belajar. Terus apa lagi? Tidak mencela omongan guru. Kok nanya saya bener nggak katanya? Ya. Udah dapat coklat 1. Yang penting dapat. Yang penting pokoknya angkat tangan dulu gitu aja. Semangat dulu. Iya. Bener apa enggaknya belakangan gitu ya. Aduh. Ayo siapa yang bisa menyebutkan 4? Nah, mungkin dari senior ini Iya. yang mahasiswa. Tadi sudah disebutkan 2 tadi, sudah disebutkan 2. Berarti tinggal 2 lagi ya. Atau diulangi 4 saya sekalian biar urut. Silakan Mas. Ini kena dengan speaker sekali. Silakan. Oh, Salman, sahabat Salman Al-Farisi. Ya, Yang pertama dengan niat. Niat apa itu? Niat karena Allah. Kirain niat biar dapat istri. Sudah selesai. Iya. Kemudian semangat dalam belajar ilmu agama. Semangat dalam belajar ilmu agama, ya. Kemudian untuk menjalankan kebodohan, yang keempat doa dan Doa. Nah, asal. Kenapa? sudah menikah. Sudah menikah? Sudah punya anak belum? Sudah. Ya ini buat anaknya. Masih bayi. Kok tahu? Baik. Untuk amplop masih ada 2 amplop lagi, Ustaz. Ya, Ustazah yang nanya. Silakan. Ya. Masuk saya terus entek ya soal itu. Biar mungkin Ustazahnya. Baik, silakan diwakili ustazahnya di sana mungkin memberikan pertanyaan. Atau ada sumbangan pertanyaan dari Ustaz Fauzi. Ya. Mungkin, atau Ustaz Fauzi. Oh iya. Aku ada juga pertanyaan khusus untuk remaja besar. Jadi ini juga untuk guru yang saya baca nanti kami menjawab. Enggak, Ustaz. Dua. Pakai nih.
Tadi Ustaz Abu Ubaidah menyebutkan sahabat yang pertama kali gugur sebagai syahid, siapa namanya? Ini untuk yang akhwat Sumaya. Sumaya. Ya, betul. Betul.